alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tabligh Ilmu Pekalongan Bapak Haji Dhofir Maqasid SKKMWI, yang kami hormat Bapak Ibu Dewan Guru MI Tarbiyatul Bani beserta karyawan dan karyawati yang MI Tarbiyatul Bani yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam acara pelepasan purna tugas Bapak Jahmi SPD dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita dalam bertakabur karimah. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya di sini selaku pembawa acara membacakan rangkaian acara pada pagi hari. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yakni sambutan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tabligh Bani Pekalongan. Acara yang ketiga kemudian jendela mata, dilanjutkan sambutan atau pesan dan kesan dari Bapak Jamhuri SPD. Dilanjutkan acara yang kedua ini pesan dan kesan dari Pak Waikan selaku Kepala Madrasah yang lama. Acara yang keenam doa penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi dapat memberikan kelancaran pada acara pagi hari ini. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni sambutan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tabligh Bani Pekalongan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Dhofir Maqasid SKKMWI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum Bapak Dewi Campuri, yang saya hormati Bapak Royhan SPDI, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Allah mengizinkan kita untuk bertemu di majelis yang insya Allah baru ini dalam suasana penuh kekeluargaan, suasana yang sangat membahagiakan. Mudah-mudahan kebahagiaan ini akan berlanjut sampai kapanpun, walaupun diri ini harus berpisah. Allahumma Taubat sallallahu dan salam tetap kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita betul-betul diakui sebagai umat beliau, sangat dicintai beliau, dicintai yang mencintai beliau, sehingga nantinya kita mendapatkan syafaatnya, utamanya syafaatul uzma. Amin. Taubat terima kasih pada pembawa acara yang memberikan waktu pada saya untuk berikan kata sambutan dalam rangkaian acara pelepasan
Bapak D. Campuri SPDI. Beliau adalah satu figur yang patut kita teladani. Walaupun saat belum lama umur dan beliau di sini, tapi sudah paham karena saya pun sudah cukup lama berkecimpung di Yayasan Tarbiyah ini. Saya paham betul ketika dalam 1 tahun ini berjuang bareng beliau di MT Tarbiyah ini. Pesan yang saya tangkap, beliau adalah figur yang energik, disiplin, luar biasa disiplinnya, selalu update. Walaupun bisa sudah lanjut, tapi luar biasa, tidak pernah mau ketinggalan dengan yang muda-muda. Kadang-kadang yang muda ketinggalan. Nah, ini luar biasa. Di kegiatan apapun, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, beliau aktif. Ini saya pantau. Dan ini sulit ditemukan ada di tempat yang lain. Tapi saya berharap pada generasi berikutnya nanti muncul figur-figur seperti beliau yang selalu update, disiplin, ya. Sehingga di dalam berjuang di madrasah ini betul-betul membuahkan hasil yang maksimal. Karena dilandasi ikhlas tadi, ikhlas. Kalau ikhlas itu memang karena tanpa pamrih, ya, ikhlas itu Allah Ta'ala, jadi tidak bergantung pada siapapun. Mas pokoknya mengenai tugas saya ya sudah saya mengenai. Sehingga kita dia rajin disiplin. Ini harapan kami. Dan insya Allah Pak Jam sudah mulai kelihatan muncul ini benih-benih itu di antara teman-teman guru yang muda-muda ini. Insya Allah nanti akan mengadakan panjenengan selepas panjenengan dari MT ini. Saya yakin banyak nanti yang bermunculan di sini yang bisa meneruskan perjuangan panjenengan di MT Tarbiyah ini. Tetapi kami selaku yang di luar sini mohon pangestu panjenengan, doa panjenengan untuk keistiqomahan teman-teman dalam berjuang di MT ini, sehingga apa menjadi cita-cita para leluhur, para pejuang di Tarbiyah ini betul-betul bisa dilanjutkan oleh generasi yang muda ini. Bapak Ibu saya hormati, ya inilah namanya kehidupan. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Itu sudah menjadi takdir Allah. Walaupun mungkin pertemuan hanya dalam segmen yang sangat singkat, tapi mungkin juga sangat membekas di hati. Ada juga yang kadang lama sekali berkumpul, namun tidak ada kesan pun sedikit pun di dalam hati. Merontang-merontung setiap hari, tapi ketika pergi tanpa kesan, itu juga ada. Dan untuk Pak Jambul ini tidak hanya dalam segmen yang singkat, cukup lama dan berkesan. Cukup lama dan berkesan, sangat berkesan. Ini tentu sulit bagi teman-teman ketika mendapatkan informasi tentang format tugas panjenengan. Semalam banyak yang tidak bisa tidur ketika mendapat informasi itu, banyak yang galau, risau dan sebagainya. Mungkin ada yang meneteskan air mata juga karena saking akrabnya berjuang di madrasah ini. Ketika diajar, ada muridnya juga kan, dia sudah kenal beliau sejak jadi muridnya sampai akhirnya bareng-bareng berjuang sebagai guru di MT sini. Tentu ini sesuatu yang sangat merisaukan hati Bapak Ibu yang di sini. Tetapi karena memang regulasi yayasan seperti ini perlu ada regenerasi. Saya sudah banyak memperjuangkan itu, tapi dari pengurus
banyak pertimbangan. Artinya kita kalau nanti begitu terus nanti di belakang juga begitu Pak, lebih nanti sebenarnya berat, tapi kalau nanti itu seperti terus nanti di belakang juga begitu, sehingga yang muda-muda tidak punya kesempatan untuk masuk di MI nanti. Itu pertimbangan dari pengurus. Sehingga inilah yang terjadi, dan alhamdulillah ketika saya menyampaikan berita kepada beliau Bapak Haji Jamburi, beliau pun lapang dada bisa menerima ini. Dan di luar asumsi awal saya khawatir, kaget beliau ya sudah sangat lama di sini kan ya, dan ternyata beliau lapang dada yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Sampai-sampai saya juga bingung mau menyampaikan berita itu, tak ulur-ulur kita nanti boleh terus pas di mana itu ya akhirnya sudah mau tidak mau harus segera saya sampaikan. Alhamdulillah beliau bisa menerima dengan ikhlas. Namun demikian saya sangat berharap kepada beliau, walaupun badan kita tidak lagi berkumpul di sini, tapi hati kita tetap menyatu, tetap bersatu. Kita punya tujuan yang sama, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Namanya berjuang tidak harus dalam satu lembaga, bisa di lembaga yang lain. Kami yang masih muda-muda melanjutkan perjuangan di sini. Panjenengan yang sudah disebutkan bisa melakukan perjuangan di desa Panjenengan. Nanti di desa juga bertemu dengan saya lagi Pak. Nanti kita kibar di NU ya. Partisan juga belum saya bentuk rantingnya, nanti bisa kita bentuk dan kita bisa bareng-bareng lagi berjuang di masyarakat. Bapak Ibu saya hormati, kami mewakili madrasah mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jamburi yang sudah berjuang sekuat tenaga, penuh keikhlasan demi kemajuan yang kita Tarbiyah sampai sekarang ini. Tentu tanpa perjuangan panjenengan sulit ini akan terwujud. Oleh karena sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan dengan bisa berdoa jazakallahu khairan. Di samping itu kami mewakili teman-teman buruh juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali dalam kita berjuang di sini banyak kekurangan, banyak kesalahan baik disengaja maupun tidak. Ya kumpul itu kadang senggolan ya, entah senggolannya kenceng atau tidak, kadang tanpa disengaja menyakitkan hati ya kan. Namun banyak orang tidak sengaja tapi menyentuh di hati. Dan ini sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan bermanfaat panjenengan Allah Subhanahu wa taala menaruh dosa-dosa kami yang di sini, sehingga kami dalam berjuang ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian kami mohon maaf, kami dari madrasah tidak bisa memberikan apa-apa, hanya sekedar sedikit kenang-kenangan tali AC. Mohon berkenan Bapak Kiai Jamburi nanti untuk menerimanya. Jangan dipandang nilai barangnya, tapi ini nilai manfaatnya nilai silaturahimnya yang penting. Di jalinan tali AC nilai silaturahim itu yang paling penting. Artinya kami dengan memberikan ini, artinya jalin kasih ini tetap kita pererat sampai kapanpun, bahkan sampai barang nanti tidak ada, diharapkan tali persahabatan persaudaraan tetap melekat di antara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dilanjutkan acara yang ketiga, yakni pemberian penghormatan secara simbolis dari Bapak Kepala Madrasah kepada Bapak Jamburi Muslim. Kepada beliau berdua kami bersilakan. Cari foto.
ngono maksudnya. Pak Jamuri, masker itu Pak, dilepas mawon Pak. Dirangkul lah Pak. Dirangkul Pak. Lu tapi sudah. Sampaikan pertama Pak. Bol, sampaikan bol. Terima kasih kami persilakan. Acara selanjutnya yakni pesan dan kesan dari Bapak Jamhuri SPD. Kepada beliau kami persilakan. Ini video aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin pindah Yusufan itu sudah menentu. Profesor Abi Sundari Mengasih dan Akari Wakil Datang yang bisa yang saya hormati kepada Dirjen Masjid SAG PDI pada beberapa ibu-ibu guru yang saya hormati juga. Pertama saya menyampaikan sedikit satu patah kata atau dua patah kata kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang pertama yang saya ucapkan Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa yang kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih nanti dari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalian yang saya hormati, tadi saya mengatakan Astagfirullahaladzim, mohon ampun. Tadi Pak Bebir mengatakan ada sebutan jahil iman lewat Rasul, tidak pokoknya, tidak pada tempatnya. Maka saya itu diberi istilahnya lakop atau panggilan kiai, tidak tempatnya. Karena apa? Saya sama-sama seperti beberapa yang lain, kiai itu kita pengelotok, ya. Nah, kita kayak terkocok. Bismillah nanti akhirnya kurang ngerti maknanya itu bukan kiai. Inilah yang karena kiai itu sangat berat sekali, ya, karena harus menguasai berbagai ilmu agama khususnya. Kalau yang kedua kalinya tadi saya diberikan sambutan, memberikan kesan dan pesan selama saya, kalau boleh dikatakan, berjuang atau mengajar di MB Tarbiyatul Banin. Ini kesan saya ketika saya masuk pertama kali tahun 1983, kalau nggak salah bulannya Juli Pak ya. Ini sama-sama kemarin. Ketika itu mungkin bapak-bapak belum pernah membayangkan tahun itu. Mungkin ada yang belum lahir, mungkin ada yang belum lahir ya. Ya. Ketika saya masuk bersama dengan bapak rekan ini, ya, sekolah itu dalam keadaan ya masih istilahnya kotor. Cari guru kesana kemari itu enggak ada yang mau. Nah, itu zaman
ketika saya masuk. Saya itu karena pada waktu itu yang menjadi kepala sekolah itu kakak saya, Bapak Sotitek. Di sekolahnya kok ngene iki, aku imani, gitu. Loh, aku ki sapa? Kayak itu. Sekolahnya menjadi sekolahnya kelas saya itu adalah DMA Tabiyati Bani pertama kali. Jadi murid pertama itu saya sama Pak Muji itu. Pak Muji, Pak Mas Ripan, dulu baik Tozim itu. Terus Bapak Nur Hamid di Jati, Bu Windang RA Gajah Mulyo, terus siapa lagi itu Mbak Mona, jumlahnya 9 orang. Mari sama. Ketika itu yang kepalanya pada waktu itu pasangannya Bapak Jabir, Mbak Jabir Hasan. Nah, setelah saya itu kelas 2, nah, kelas 2 itu gurunya domosing, tidak seperti sekarang. Gurunya itu kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Ambil itu jagoan meminta sekolahan, membur botonan, ya, jagoan, botonan guru ini. Pak Ismail Almarhum, Mbak Lauri Almarhum itu dulu gurunya. Yang muda itu Pak Kor, tadinya tahu saya siapa? Pak Moin. Pak Moin itu sekolahnya SMK semuanya kan pulang akhirnya belum bisa apa. Jadi ini cerita saya sangat terkesan sekali pada itu. Nah, ketika akan naik ke kelas 3 umur atau bulan hitungannya itu yang berjadul nangis. Kalau nggak pernah tanyakan, ini masih ada. Iya, tidak berjuang, akhirnya nggak jadi. Akhirnya masih kita lanjutkan terus, walaupun nggak diulang, ya, nggak diajar, ya. Gimana maksudnya pertama kali supaya di Badin itu ada sekolah aliyah. Alhamdulillah. Ngono itu kelas loro itu ujian itu ngono mana ya di Darun Najah Kajet kelas loro induknya itu dari induknya kalau nggak salah Solo induknya itu dulu yang Boyolali Indomitas apa yang Tanto zaman dulu kan begitu. Kosnya di namanya Bolo Dangdut Sobo di Mesir segede, kosnya di situ. Nah akhirnya setelah itu ikut ujian kelas 3. Jadi kelas 2 itu dulu ya ujian, kelas 3 ya ujian. Kalau MTS-nya dulu kan ada ujian lokal, ada ujian negara, gitu. Itu zaman dulu. Nah setelah lulus ya kelas 3 SMA, alhamdulillah disusul dengan adik-adik kelas, jumlahnya kalau nggak salah 6 orang, ya 6 orang malah lorot. Itu dulunya itu bersama-sama dengan Aliyah Dharma dan situ ya ceritanya bersama yang mendik gitu. Walaupun demikian setelah tamat Boyono bulai sekolahnya jagongan berapa orang bulai
Karena apa? Dulunya tidak ada yang mau mengajar di madrasah. Karena madrasah zaman dulu itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Yang dipandang tenanan di SD. Disitulah beratnya ketika kita itu mempertahankan kami supaya tetap berdiri tegak, ya, tetap ada muridnya bersama dengan pelajaran ini ya. Dulunya gurunya kompak, semuanya kompak. Kalau nggak demikian, nggak kompak, tidak akan kami masih berdiri sampai sekarang. Gitu. Nah akhirnya alhamdulillah dengan adanya program apa? Kalau kelas 6 itu harus hafal tahlil. Nah mulai itu ini ada apa itu istilahnya cara tanduran terus mulai ojo itu sidik letak itu sidik. Mulai dari situlah akhirnya madrasah kita dikenal oleh masyarakat. Dan sini apa tahlil yang panjang itu ujungnya itu. Mulai dari program itulah akhirnya apa? Madrasah semakin lama semakin diminati sampai sekarang. Itu pesan saya yang saya. Kemudian pesan. Tadi disuruh berikan pesan. Dan pesan saya terhadap bapak-bapak bukan pesan ini, mengingatkan aja, istilahnya saling mengingatkan. Apa? Nah ibu bapak dan ibu. Yang penting bahwa yang begitu kompak, ya. Satu tujuan, ya. Satu cita-cita, kemudian satu keikhlasan. Inilah yang diperlukan. Ya, untuk apa? Untuk supaya madrasah kita tetap jaya. Dengan itu semuanya, insya Allah, ya, kita di dalam mendidik putra putri kita akan berhasil. Amin Allahumma. Misalnya kalau ada masalah, biasa ya bersama. Jangan bertindak sendiri. Ini pesan saya. Koyornya kosong banget. Koyor pointer itu. Tadi kan disuruh pesan gitu ya. Ya itu pesan saya itu. Ya kekompakan. Satu tujuan, satu apa itu? Satu keikhlasan, ikhlas. Dasarnya kata kiai itu harus ikhlas. Kalau tidak harus ikhlas. Banyak anak itu mahal. Gitu. Itu pesannya mbah kiai itu seperti itu. Ketika kita sowan itu ya dulunya itu guru-gurunya sowan, itu ke rumah-rumah dalamnya mbah kiai itu kan begitu. Itu yang dipesankan adalah ikhlas. Insya Allah dengan keikhlasan ini untuk rezeki insya Allah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saya ya, saya itu dulunya ya, setelah kawin ya, nggak punya apa-apa, debol tok ya. Aroma amal kuat ya. Ini perlu saya ceritakan, ini ngomong ketemu ini. Dulunya saya mengajar di sini itu bayarannya 5.000 sesasi, 5.000. Bersama dengan mereka ini, ya, semparankan orang betah, minggat kan berarti kan. Yang saya minggat di rumah, garap sarang sampai baru itu tuku nyewa. Ini pengalaman saya seperti itu. Karena apa? 5.000 orang dibayar deh. Nanti dipanggil kelas no, mereka juara.
Ini teman saya nih, seperjuangan ini. Susah senang bisa merayakan sampai saat ini. Kenapa saya ceritakan? Memang seperti itu. Nah, setelah itu saya berhenti 1 tahun itu, mulai tahun 2083 itu garap sawah. Nggak tahu Pak, saya sudah lupa. Pokoknya itu ketika saya itu istri saya itu mengandung anak yang pertama. Akhirnya saya bekerja di rumah setengah tahun, nggak 1 tahun itu. Saya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu direh-reh. Aku pun garap sawah, saya sawah juga sedikit, setengah berapa baru kaya. Tak garap itu setahun tak berdet loro, itu Gusti Allah sakit ini. Saya panen pisanan, betul berdet, regane 300.000 Pak. Terus saya panen begini, zaman dulu tidak ada wali dami, zaman dulu masih di kami gede kacangnya. Itu setelah gedenya saya jual dan kacangnya bisa mendapatkan 1 pedet. Jadi setahun itu 2 pedet, ya, bisa dapatkan. Direre kalau Gusti Allah ketanya rezeki iki, besok pengulang meneh. Akhirnya saya dipanani meneh. Saya terus mengajar lagi. Mesti pahitan. Sampai sekarang alhamdulillah. Dengan boleh kelas 2 orang, aku ngarani kalau iklannya boleh kelas 2 orang kalau berjalan, nggak ngerti. Sampai sekarang alhamdulillah iso nyekolah bocah barang ya, nanti tamat. Jadi sarjana, alhamdulillah. Nah, untuk itu bisa dijadikan ini ya, mendorong meloloskan ibu. Kalau masalah rezeki jangan dipikir, just dipikir Gusti Allah. Yang penting anak-anak ini bawa yang bagus dan kelas. Tapi setelah adanya sertifikasi ini, ya, ini kelihatannya keikhlasannya kurang. Semarang diuber-uber berkas, diuber-uber laporan, diuber-uber berangkat pembelajaran. Nah dulu kan enggak ikhlas-ikhlas tenang, orang beruber ngulang tenang pulang. Akhirnya ya anak-anaknya ya manut-manut ya, pinter-pinter sama dulu. Nah pinter ya bisa lekar jadi guru. Mbak Ripa, Pak Ulin, Pak Rifan. Berarti ini hampir mayoritas ya. Pak Rowi. Itulah dengan insya-Allah dengan keikhlasan itu ilmu kita akan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Amin Allahumma. Nah, alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya saya diberi kesempatan oleh madrasah mulai dari tahun 1983 sampai sekarang diberikan kesempatan oleh madrasah, khususnya oleh pengurus madrasah Darul Bani, saya diberikan kesempatan untuk berjuang ke orang itu. Kalau ngarani banyak berjuang, nah berjuang tidak dibayar, ini bayarannya orang PTO, berarti bisa dikatakan itu berjuang. Ini saya ucapkan terima kasih yang sangat besar-besarnya. Mudah-mudahan amal saya selama itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya bisa menjadi amal yang baik untuk harapan masa depan. Amin Allahumma amin.
Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf pada yang pertama pada Bapak Kepala Madrasah Bapak Haji Tebel Makosid, yang kedua pada Bapak Rekan ini ya, yang dulunya juga menjadi kepala saya. Ini saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ketika saya bergaul ya, selama itu mungkin ada kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja saya sengaja, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Ini masih ya, gimana sih sedikit ini saya masih membawa buku ini, buku madrasah ketoke itu tema 5, ini masih ada di rumah saya. Terus ada buku bahasa Arab, buku guru itu ada kelas 5 buku guru. Untuk rapor alhamdulillah nggak tahu saya taruh di situ ya, di kursi itu loh ya. Nanti cari sendiri lah ya, ketika saya cari sendiri. Misalnya sudah saya tanda tangan semua. Untuk ada yang anak-anak yang belum menyetorkan raport yang raport semester 1 ya, itu saya nggak tahu loh. Sudah ada di situ daftarnya siapa yang sudah menyetorkan, siapa yang belum. Itu ada daftarnya di situ, daftar pengembalian apa. Karena kemarin ya itu saya tidak saya berikan, maka tidak ada daftar untuk mengembalikan penerimaan rapor, karena masih di situ semua. Itu untuk rapor ya. Untuk yang lainnya mungkin ada yang mas saya bawa, nanti bisa diambil di rumah saya. Ini kontennya lupa aku. Ini tadi untuk anak-anak kelas 5, umurnya siapa? Ibu Dita. Itu tadi saya SMS untuk mengambil itu buku tugas kemarin yang sudah disetorkan saya. Itu ya dari saya. Bila ada, sekali lagi apabila ada kesalahan bagi yang saya maupun yang tidak saya sengaja, selama saya bergaul ya, dengan bapak dan ibu semuanya, saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Jenderal SPDI. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat meneladani keikhlasan beliau dalam berjuang di MI Tarbiyatul Bandung selama ini. Namun, acara selanjutnya yakni pesan dan kesan dari Pak Rakan SPDI selaku Kepala Madrasahnya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Menurut Bapak Haji Tebel Makosid MPDI yang kami hormati, Bapak Jamburi SPDI JSPDI Raya yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru dan Tarbiyatul Bandung yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan di ruang kelas 6B dalam keadaan sehat dalam acara
pelepasan panjenengan Bapak Jamburi selaku guru Madrasah Tarbiyatul Banin selama 37 tahun. Kalau dimulai 83 sampai sekarang itu berarti 37 tahun. Kalau kepotong 1 tahun berarti 36 tahun. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada beliau. Langsung saja singkat karena pesan kesan. Kesan saya selama saya berkumpul 37 tahun tersebut, beliau adalah sosok guru yang sangat baik, jujur, disiplin. Maka ketika beliau menjelang purna, yaitu 60 tahun genap usia beliau, kami sudah mengusulkan kepada pengurus beliau, Pak Jamburi, tolong dipertahankan walaupun usianya sudah 60 tahun. Itu saya sampaikan lewat Pak Fuad juga lewat pengurus dalam rapat. Kenapa saya sampaikan itu? Karena selama kami berkumpul memang boleh kami kalau mengatakan beliau adalah guru teladan. Guru teladan karena apa? Kedisiplinannya luar biasa. Saya kalah. Saya mengaku kalah dengan beliau. Bukan karena beliau dekat dengan saya. Dan ketika itu saya itu kalau ada apa-apa, ada rencana apa, ada masalah apa, beliaulah yang pertama kali saya ajak untuk bermusyawarah. Setelah itu baru kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan Guru. Itu Pak ya. Itu selama saya sebagai kepala madrasah selama 13 tahun. Jadi saya tahu persis karena di samping beliau sebelum kawin juga dekat dengan rumah saya, beliau juga bersama saya masuk di sini juga sama. Gak ono guru di sini ku. Apa madrasah iku wegah. Wegah apa? Dipandang sebelah mata jelas itu. Kalau guru madrasah paling udah sepeda, bahkan malah jalan kaki. 83 itu saya belum punya sepeda, terus terang aja. Kita itu saya jalan kaki lewat situ. Nebel ini belakangnya Pak Nur Boksin, ya, itu ada jalan setapak itu. Kita jalan situ, kemudian keluarannya nanti di sini. Nebel lagi dekat rumahnya kampungnya Pak Jamburi yang sudah dibeli Pak Tarwi itu jalan saya dulu itu tahun 83. Dan alhamdulillah dengan beliau memang kami ketika itu ke Pak Tigen ini saya nambah sedikit, saya selalu diserai dengan untuk mencari guru Pak. Ya, saya selalu diserai untuk mencari guru yang saya cari kebetulan saya punya adik kelas dulu namanya Bu Ismiyati atau Ismiyatul dari Tawung itu ya. Itu istri anak mungkin jadi IP Kurasdur itu seperti itu. Kemudian Pak Mukti ya, Pak Mukti Pojok, yang lainnya mendekat seperti Bu apa namanya Tamat PGA Bu Sulana dan sebagainya. Ini adalah ya, pribadi itu pulau langsung masuk di rumah. Ketika memang belum ada masalah lamar-lamar ke ono. Oke, orang tua saat ini, dulu sing butuh madrasah. Sekarang yang butuh adalah gurunya, calon gurunya. Itu hanya sekitar tambahan dari Pak Jamburi tadi. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu
sampai akhirnya tahun ini beliau menurut informasi yang saya terima itu memang sekarang sudah tidak ada guru utama. Guru utama itu betul-betul saringannya luar biasa. Yang ada itu hanya Pak Nur Yahya dan Pak Alwan saat ini, yang lainnya belum ada. Karena itu kami sangat menyesalkan itu, kehilangan sosok yang betul-betul sangat disiplin. Perlu kita teladani tadi, yaitu Pak Jamburi. Mudah-mudahan dengan Pak Jamburi setelah dari sini itu beliau akan mengamalkan ilmunya, yaitu di musola, karena beliau juga punya musola. Mungkin nanti akan mengelola musola itu yang lebih valid lagi dengan anak-anak ngaji, mungkin seperti itu. Kami selalu mendoakan, kami dari Madrasah Tarbiyatul Banin mendoakan Pak Jamburi supaya selalu sehat, umur panjang, kemudian diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra putrinya soleh solehah, kemudian menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah kami akan meneladani beliau, karena saya selalu bersama beliau mulai tahun 83 hingga sekarang ini. Begitu Pak Jamburi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah Bapak Jamburi yang tadi mengatakan keikhlasan dalam berjuang di madrasah ini. Itu terbukti beliau tidak pernah kendor sampai terakhir, yaitu tahun 2020 ini beliau tetap semangat untuk anak-anak kita, untuk bersama kita, dan mudah-mudahan ini tidak perpisahan, tapi hanya semacam tempat yang agak jauh. Insya Allah kami akan selalu bersilaturahim, mampir ke tempat beliau jika kita ada waktu. Itu juga mungkin bapak ibu guru yang lain. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan Bapak Jamburi selalu berikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Pak Ragam. Melanjutkan acara berikutnya, yakni doa yang akan dibimbing oleh Bapak Majelis Hakim. Kepada beliau kami persilahkan. وترفعنا بأنك الدرجات وتبلغنا برحمتك من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يغفر لنا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. آمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين ورفيع في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة في
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سفرنا ومنا بأهلنا والأقوام والسدد ربنا هب لنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل ذكر لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا إلا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا شكرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هاما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لهم الفاتحة Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdullah Cikanto yang telah berkenan memimpin doa. Semoga doa yang kita panjatkan pada siang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah rangkaian acara yang kita lalui pada pagi hari ini. Sebelum acara kami tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang akhirnya, Allahumma fiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.